terkait kompensasi dari warga dikasih aja sama ketua demo katanya menurut netizen ataupun menurut pemerintah. Itu menurut Kang Ipung gimana Kang Ipung? Siap Untuk untuk bertanggung jawab. Biasanya lewat oknum ormas atau oknum LSM, mereka kehilangan setoran pendapatan. Yang satu sama lain menjadi predator, saling menghisap, saling memakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan muncul lagi guys ya, koordinator demo pada saat di Subang ya, yaitu si Gondrong ya, yang kapan hari sudah disepil sama Bupati Subang sebenarnya. Katanya kan demo di Subang tuh menurut Pak Bupati itu ya, yang demo-demo itu justru koordinatornya itu bukan pedagang gitu kan. Itu yang demo kan mengatasnamakan pedagang gitu ya. Dan dari semua yang demo itu ada satu yang menonjol, yaitu si Gondrong ya. Nanti kita bisa lihat ya. Dan koordinator demo Subang tersebut muncul lagi kali ini dan membuat statement baru ya. Bahkan katanya ngomong ada siap tuh kan Bupati ngomong uang uang ganti rugi apa itu, suruh minta aja lah ke koordinator demo. Katanya dia ngomong siap mau kasih uang para pedagang, asalkan, tapi ada asalnya ya. Nanti asalkan apa, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya, let's go ya. Oke, langsung dengan riwayatnya si Gondrong dulu ya. Dipilih rakyat, Bupati teh lagi pilih Nih, paling depan dia ya. Tuh. Nih kata, omongan deh. Dipilih rakyat tak. Udah gitu macam itu omongan teh. Malahan sudah udah ngomongin. Sering berarti demo ya. Tapi fakta anak, masyarakat Kabupaten Subang yang berwirausaha pun diangkat. Bagaimana bisa membiayai anak-anak sekolahnya? yang barang nyiptakan lapangan kerja mah ini menciptakan pengangguran. Hari ini kawan-kawan, bagaimana Ya. rakyat kecil harus menjadi. Ini sekilas saja ya, karena kita sebenarnya udah tampilkan nih ya. Nih, supaya buat ingetin kalian aja. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Hiji oge awal dari pikainan 2 minggu lebih. Ya kan itu sebetulnya urusannya bukan hanya sebatas satu unsur saja ya. Iya, Tapi kan kita ada berbagai fokus ke unsur. sepak terjang si Gondrong ya. Kita lihat ya. Nah, ini unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur sambil mengingatkan ya, ini pernyataan dari Pak Bupati ya. ya. Dan apa namanya, saya ingin mencoba memberikan pandangan. Saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, oknum ormas, oknum LSM. Kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi, karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan. Lalu Nah, uang akan tunggu ditata itu ya. lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Sabar. Uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, Uang tunggu itu uang ya. duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Nah, Karena itu. jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya.
Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Karena ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin. Dan ini kita tidak pakai APBD, kita mencari dana ke CSR, BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Kita bisa sama-sama tahu ternyata orang yang meramaikannya ini tapi oknum-oknum ormas dan LSM, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita. Ya, dan kalau mau lebih lengkap bisa mampir di akunnya Pak Bupati, itu di-spill ya. Surat izinnya itu, korlapnya itu rata-rata orang-orang LSM katanya ya. Jadi bukan pedagang gitu guys ya. Dan ini si Gondrong muncul lagi ya ini ya. Nah, nih kita lihat, dengerin agak pelan soal suaranya. Nggak bisa begitu. Logikanya salah, Pak. Oh, sorry, belum. Kan kata gue apa kan? Ini masih Pok Mojika dulu ya. Orang-orang model yang kayak begini mah petang-tang peteng-tengnya kalau kagak ada pemerintahnya, berani gitu di depan pagar tuh, berani petang peteng-teng sambil betul. bawa tawa tuh, berani. Gila disamperin mah keok, disamperin mah keok, itu keok, pelintat-pelintut ditanya ke cengenges gitu kan, so SKSD so akrab. Kemana kesanggaran lu yang kemarin, kemana? Hah? Kemana kesanggaran lu yang kemarin gitu kan? Gua mah udah gitu ngapa sih ya. Di Jawa Barat ini yang pada bikin rusuh tuh nggak gondrong ya, berhutan rimba gitu di dagu. Kecuali Pak Rey ya, Pak Rey mah memiliki hutan rimba juga, terawat dia mah, sering pakein pupuk gitu jadinya cakep. Aduh, gue perhatiin orang yang pada petantang peteng-teng bikin onar, bikin riweh, kagak rambutnya gondrong, terus memiliki hutan rimba di area dagu gitu kan. Terus yang ya maaf nih, gue bukannya body shaming ya, maaf, yang modelan kayak Shinchan begitu kan ya, bukan Shinchan, kayak siapa ya, Maruko-chan. Mirip. Gue ngelihat wajah si abang ini, gue telak-telak kok mirip ya sama si itu. Sama si Cecep. Sekilas mirip kayak si Cecep, sumpah. Yang suka ngomong pelagak-pelagak sonang tangan Bapak Aik, si Dedi gitu kan. Gue jadi keingetan ke situ, kok mirip. Aduh, ampun Udah apa coba dah, gua mah mana ini tukang syukur. Coba kalau ada nemu yang gondrong-gondrong sama yang memiliki hutan rimba di area sekitaran sini, syukurin apa itu gitu ya. Gua jadi pengen ketawa beneran. Gila disamperin sama Bapak Aing mah hilang lu kan, si mak lu hilang langsung kan, langsung. Cuma keluar petantang peteng-teng, kalau kagak ada aja Bapak Aingnya sama pemerintah lainnya. Gila disamperin mah lu cengenges, pelitat-pelitut. Aduh, ampun dah, gua mah ada-ada aja di Jawa Barat ini. Yang modelan pada kayak begini, ngapa pada hidup ya, pada dipiara. Udah, bye. Ya, itu ya komentar dari Pak Mojika ini ya, si Gondrong nih. Terkaitan menurut apa? Agak pelan, kalian bisa kencengin volumenya. Renaldi, masyarakat itu harus sabar ya, harus sabar. Di sini juga kita dalam menurut dia kan harus sabar. Sementara mungkin bagi dia itu Di pinggir jalan kayaknya. biasa aja dengan kesabaran tersebut. Tapi kan dengan masyarakat ini kan beda dengan pemerintah ya, dengan itu. Jadi masyarakat itu bukannya tidak mau sabar. Ini baru ini guys, Atau masyarakat nih tidak mau sabar. Cuman kan gimana ya? baru kemarin. Ini memang kita akui ya bahwa memang itu kan nggak semuanya rentan gitu ya. Artinya masih ada cadangan atau masih ada saudaranya kan gitu. Cuman ini hampir mayoritas memang rentan
rentan ya. rentan, apalagi sekarang nggak ada kegiatan usaha ya. Iya. Artinya mereka itu sangat-sangat membutuhkan. Kayak kemarin ada yang sakit, anaknya sampai harus potensi untuk dioperasi. Terus ada ke grup tuh, subhanallah ya, ada yang nangis di grup kan. Ya. Kita malam-malam datangin seperti hal-hal seperti itulah. Kalau tahu di lapangan sana ini nggak ngada-ngada ya. Makanya mungkin saya mohon untuk saat ini ya, kepada semua pihak untuk mengerti kondisi saudara-saudara kita walau bagaimanapun gitu ya. Sekarang mungkin yang rawan ini kita ada jualan lagi sebelum mungkin menunggu masa-masa yang memang kita maklumi ya, birokrasi harus menempuh instrumen tertentu. Mungkin kita lagi dagang lagi, cuman enggak, konteksnya bukan bangunan, paling meja ya. Walaupun memang dengan kondisi kayak seperti hujan gini kan, subhanallah gitu. Jadi doanya lah ya. Jadi kemudian kesimpulannya kepada Bapak Bupati dan Bapak KDM, masyarakat itu bukan tidak sabar untuk menunggu kompensasi dari pemerintah Pemprov ataupun kabupaten. Cuman situasinya aja, keadaannya saja mungkin yang mendesak gitu. Ya. Mungkin ya. Jadi bukan tidak sabar ya Pak Bupati dan Pak KDM. Terima kasih. Oke, setelah ini masih ada lagi lanjutannya videonya. Cuman coba ya dipikir lagi guys ya. Jadi areal yang ditempati pedagang tersebut itu sudah jelas-jelas melanggar kan, digusur ya. Tetapi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemda Subang itu memfasilitasi ya dengan mencari, kata Pak Rey tadi ya, mencari dana bukan dari APBD loh, dari CSR-nya Bank BJB dan lain sebagainya. Itu mereka mencarikan tempat baru ya. Berarti kan keluar tuh bangunan segala macam tuh. Itu berarti dimodali istilahnya itu loh, tempat baru yang mana nggak melanggar seperti itu ya. Dicarikan tempat, dibangunin tempat supaya pindah ke sana. Cuman sementara ini digusur sampai 2 bulan kemungkinan tuh baru beres ya. Itu sudah luar biasa, wow itu sebenarnya ya. Nggak kayak di Bekasi itu kan cuman digusur-gusur aja, itu lebih parah di Bekasi loh sebenarnya ya. Kan cuman ya udah ini tempatnya bukan tempatnya buat dagangan, ini melanggar, misalnya di bantaran kali itu harus dibersihkan, itu aja. Tapi di Subang ini termasuk wow, ini dipindahkan, dicarikan tempat ya. Selain itu dagangannya diborong, udah dibayar tuh ya, dagangnya diborong kan. Dagangnya diborong pun barangnya nggak diambil ya. Udah berapa poin nih. Yang terakhir ini ya yang jadi polemik ya, dijanjikan uang tunggu 2 bulan ya, yang mana belum cair. Tapi pada saat mau dicairkan di minggu-minggu tersebut, atas nama pedagang itu demo besar-besaran. Padahal waktu itu baru mungkin seminggu lebih ya, hampir 2 minggu lah ya, belum ada ya, mungkin 2 minggu lah itu udah demo besar-besaran ya. Ini yang membuat bupati khususnya itu cukup marah ya, karena udah uang mau dikasihkan pun ternyata seperti ini. Makanya kata Pak Rey tadi, karena ada demo seperti itu kita akan melihat situasi dulu gitu katanya ya. Ini jadi gini, jangan memperkeruh suasana, mending adem. Kalau malah menuntut itu kayak gimana, kayak nggak tahu diri nggak sih, udah diistimewakan tapi menuntut gitu loh. Itu malah yang ngasih ini malah nggak ikhlas gitu, malah mending nggak dikasih gitu loh. Akhirnya jatuhnya takutnya seperti itu, nanti malah nggak dikasih, malah repot ya gitu ya, uang tunggu yang 2 bulan itu. Padahal itu nggak ada kewajiban pemerintah ya. Lanjutlah kita dengerin ya. Ini volumenya agak kecil, kita kencengin aja guys. Apa yang mau disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi dan Bupati Subang, kepada Pak Renaldi, apa yang mau disampaikan? Pertama mungkin kita menghormati ya, dengan segala apa yang diniatkan dengan baik ya oleh Pak Gubernur, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat ya. Dalam hal ini mungkin kaitan dengan saya sebagai ketua paguyuban, dengan mengurangi rasa hormat saya
Ramai banget guys. Ini pinggir jalan kayaknya. Dengan sangat agar hal ini bisa cepat tuntas sehingga tidak ada kegaduhan yang berkembang. Gaduhan ya. Dia yang bikin. Bahkan A sampai Z gitu ya. Dan semoga insya Allah lah, saya yakin sama Pak Gubernur yang dengan gaya kepemimpinannya seperti itu ya, yang luas, lugas, berintegritas, mampu untuk bagaimana bisa menyelesaikan ini permasalahan, terutama yang 418 terdampak ini kaitannya dengan janji-janji yang sudah diutarakan. Dan mereka sangat mengharapkan, sangat menunggu. Terus Sama Bupati ya? sama Bupati. Nah, sama Bupati mungkin semoga sehat walafiat ya. Terus bisa tetap diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala Ya. untuk dapat mengemban ini amanah sebagai pemimpin masyarakat Kabupaten Subang. Karena walau bagaimanapun ini sekitar 1,8 juta warga masyarakat Subang ini, ada satu orang saja yang Ya. lapar itu nanti dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Begitu. Nah, tolonglah kita sama-sama punya hati nurani, nggak usah ada ego-ego dikaitkan A, B, C, D. Yang jelas ini substansinya adalah bagaimana masyarakat yang terdampak ini yang bisa katakan rawan. Kita nggak melihat bahwa ini orang mana, yang jelas ini kita harapkan rasa sosial kemanusiaannya itu tumbuh gitu ya. Makasih, Pak. Apa yang mau disampaikan? Ya, ini masih ada part berikutnya ya, satu lagi ya. Tapi sedikit ya, Mas DU mau kasih saran ya buat mereka sebenarnya. Sebenarnya simpel ya. Mereka datang ke Bupati, minta maaf. Salah ya, waktu itu demo itu salah, udah. Minta maaf. Kenapa terlalu keburu-buru nagih banget gitu loh. Udah, kan mereka udah bikin jengkel, sekarang minta maaf. Ya, udah sebenarnya itu aja. Daripada berbelit-belit apalagi seperti ini ya. Jadi memang ngomongnya itu tadi adem, tapi kan ada unsur menyalahkan tetap gitu loh. Menyalahkan bupati tetap. Maksudnya kalau ada satu orang lapar ya ada unsur menuntut gitu loh masih. Jadi udah, mereka nggak punya hak atas uang itu sebenarnya kan. Minta maaf, udah salah pada saat melakukan demo tersebut, ya mohon dimaafkan seperti itu ya. Dan mohon dimengerti bahwa keadaannya memang seperti itu. Itu aja ya sebenarnya. Nggak usah diperpanjang lah seperti itu. Intinya minta maaf, datang langsung temui Pak Bupati ya. Ada lagi nih. Banyak komenan nih di TikTok ya, di media sosial terkait kompensasi dari warga. Menurut para netizen katanya tidak aja dikasih aja sama ketua demo katanya, menurut netizen ataupun menurut pemerintah. Itu menurut Kang Ipung gimana, Kang Ipung? Katanya harus tanggung jawab yang ketua demo. Siap untuk bertanggung jawab kaitan ganti rugi untuk para pedagang terdampak. Asal dengan catatan mungkin diberi regulasi yang jelas ataupun payung hukum yang betul oleh baik bupati maupun gubernur. Ada enggak kira-kira regulasi atau payung hukumnya seperti apa, Pak Ibu? Jangan tahu itu mah. Ada enggak gitu. Ya. Kalau ada kekuatan hukum, saya siap. Cuman kan masalahnya cuma intinya kan negara itu bukan milik pribadi, bukan milik seseorang ya. Negara itu artinya itu sistem semuanya tuh. Kayak kemarin Bisa aja ngelasnya. Di 4 ada narasumbernya itu bilang bahwa dia pernah ke Cina, dia kagum sama kemajuan pesatnya Cina. Dia bilang gini, ini hebat ini
presiden kalian ini si Jinping ini hebat, malah pada menyela yang ada di situ tuh. Ini bukan atas jasa si Jinping, tapi ini sistem yang berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola kenegaraan yang merujuk pada good governance, transparan, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, jauh dari KKN segala macam ya. Nah itu mereka bilang bahwa ada si Jinping atau tidak ada si Jinping, China akan maju terus. Karena ketika ganti pemimpin, itu mereka tidak bingung lagi, dia tahu apa yang harus dijalankan ke depan. Sehingga kita tuh kadang bingung di kita tuh. Kita sekarang tuh supirnya misalnya ke barat, ya, tahu-tahu ganti supir kita berbalik arah jadi ke timur. Ngomongin Begitu Cina kita tadi, guys. sah-sah saja kalau gaya Si kepemimpinan Jinping. seperti itu ya. Itu bagus kalau menurut saya, gaya kepemimpinan yang integritas lah ya, berani. Yang selama ini kadang terlalu administratif juga, agak monoton, agak lama kan gitu. Cuman ketika gaya kepemimpinan apapun itu bentuknya gitu, ketika dia mengambil kebijakan masuk ke regulasinya harus match gitu. Harus klop dengan tata kelola sistem kenegaraan. Ini yang saya khawatirkan, ini kebayang ini pusingnya sekda gitu. Jadi intinya siap mengganti kalau ada regulasi dan payung hukum yang jelas gitu ya. Iya. Terima kasih atas jawaban netizennya Pak Ipung ya. Ya, selamat sore. Sehat-sehat selalu. Muhammad Husni ya ini namanya, pemimpinnya atau koordinator lapangan waktu itu ya, siap katanya untuk mengganti uang kompensasi yang kata Pak Bupati itu asalkan ada regulasi dan payung hukumnya. Wah, ini malah bikin geger lagi ya. Rame lagi nih, pasti dirujak lagi sama netizen. Sudah pasti itu pasti. Nggak tahu, nggak ada kapok-kapoknya ya dirujak netizen. Aduh, yuk lanjut aja. Ini sorry guys ya, mau ngomong-ngomong, audionya ini memang kurang bersih. Kayaknya ini ambil tag video ini di pinggir jalan raya gitu, suara motor bising banget ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan kita nangkep ya sedikit-sedikit ya. Nanti kalian naikin aja volumenya. Kayaknya ada satu lagi nih videonya. Masih ada satu lagi ya. Terakhir. Ini gimana nih terkait pembongkaran? Ini gimana Pak Ipung kabarnya sampai sekarang? Oh, panggilannya Pak Ipung. Alhamdulillah ya, bukan dari awal ya, khusus yang kecamatan Jalan Cerdak ke Cianter kita sehingga ada juga ketua kegiatannya. Jadi kita cuma koordinasi aja sama yang kecamatan yang lain. Kita fokus yang sampai saat ini yang dari awal itu. Ya. Jadi dari awal gimana? Lagi janji daripada gubernur KDN yang dilontarkan itu. Ya. Terus itu memang subhanallah ya, apalagi dengan adanya kemarin itu sangat disayangkan statement dari Bapak Bupati Subang. Ya, terus dari statement itu apa yang disampaikan oleh Pak Ipung? Ya, beliau. Gimana ya? Sebetulnya mah kalau saya boleh bilang itu sangat tidak berdasar itu. Ya. Sangat tidak berdasar. Kalaupun memang yang dituduhkan ada bukti segala macam, kan ini negara hukum. Ya. Tidak sepatutnya melemparkan statement yang sekiranya menjadi gaduh, menjadi ini di internal kita ya, menjadi pecah belah. Dan itu tidak berdasar karena saya tahu di dalam itu seperti apa. Artinya ini tuh sebetulnya ini regulasi ini, kebijakan ini yang diambil ini, ketika masuk ke regulasi yang ada instrumen-instrumen sistem tata kelola negara, ya, itu tidak masuk karena memang belum di APBD kan. APBD 2025 pun nggak ada. Bahkan saya nanya ke DPRD provinsi,
tidak ada juga. Berarti artinya Pemda ini nggak ada uang untuk mengasih kompensasi. Kalaupun ada uang kan harus regulasinya harus yang benar. Harus yang benar. Ya. 1000 perak juga kan. Iya, Uang iya. negara itu artinya. Bentar. Harus mesti kasih sebentar. Jadi dia bilang nggak ada APBD untuk kasih kompensasi tersebut. Ya memang kan udah dijelasin sama Pak Bupati bahwa memang nggak ada uangnya di APBD. Itu atas kebaikan Bupati sama Gubernur nyarikan uang dari luar ya. Salah satunya dari CSR BJB, Bang. Biasanya kan ada tuh Bang Jabar Peduli gitu ya. Jadi diambilkan dari situ. Waduh, ini nggak ngerti. Dan katanya dia juga nanyanya tuh ke DPRD. Wah, berarti dia punya akses ke anggota DPRD ini. Punya kenalan berarti ya. Oke lah, lanjut ya, kita dengerin sampai selesai. Ini yang harus pertanggungjawabannya kan gede ya kan. Ada KPK. Terus ini gimana Pak Ibu? Ya pengen kita sih dari awal juga kan kita berembuk lah nyari solusi gitu ya. Ya. Artinya kita nyari solusi yang solusi yang Ya. ke pemerintahan karena enggak memberatkan juga, baik dari pemerintahan ke warga terdampak enggak ada tekanan ataupun ya yang enak kedua belah pihak. Ya. Jadi sebetulnya simpel. Artinya kalau dengan perencanaan yang baik, kalau menurut saya dia Ya. itu nggak usah ada uang ganti rugi dagangan, uang tunggu 2 bulan gitu ya, nggak usah sebetulnya kalau misalnya regulasinya Jelas. misalnya ada dibangunkan dulu. Dibangunkan dulu. Jadi ini regulasinya belum ada, tapi penindakannya sudah ada mungkin Ya, gitu. ya begitu. Dan kita pun sebagai warga ya, memaklumi bahwa itu tanah negara. Nah, itu udah Merasa ngerti bahwa kita. ketika kan mereka karena kebutuh ya, Ya. sehingga karena memang diamlah di situ, menempati lahan itu. Dan mereka menyadari bahwa kalau misalnya negara membutuhkan, bahwa mereka berikan. Bahkan saya kira tanpa kompensasi pun ya, kalau misalnya kayak Purwakarta gitu ya, itu nggak jadi masalah. Cuman ini kan ada statement janji yang diucapkan oleh pejabat publik. Ya, masyarakat itu kan menagih itu, konteksnya itu. Untuk ini Pak Ibu, total dari semua ya yang Pak Ibu perjuangkan itu totalnya berapa ratus Pak Ibu? Untuk pendataan kita diserahkan ke pihak pemerintahan ya, desa ini yang sudah disetujui oleh ditandatangani oleh kecamatan. Semuanya ada 418. 418. Nah, 418 ini yang yang viral itu di akun-akun yang beredar gitu ya. Apalagi dari Mendes misalnya itu yang penggantian uang dagangan itu. Saya di sini jelaskan bahwa itu 145 pedagang yang ada di 2 desa. Yang ada desa mana saja itu? Bunihayu sama Tambakau. Kaitan dengan desa Jalan Cagat, itu cuma 6 orang waktu itu. Karena memang yang 6 orang ini adalah yang barang dagangannya waktu itu diborong itu, seolah diborong itu. Padahal kan belum dibayarnya itu pas berbarengan dengan yang 145 pedagang. Tapi untuk kepastian yang belumnya ini masih banyak dari 400, semuanya kan 418. Dan ini data kita nggak ngikutin masuk ke data segala macam ya. Berarti yang belum tinggal berapa orang lagi, perkiraan berapa ratus orang untuk yang belum? Tinggal berapa ya? Pokoknya total semuanya 418. 418 saja untuk total semuanya ya, tapi belum semua mendapatkan kompensasinya. Baru 145 itu pun kan poin pertama ganti rugi dagangan. Oh iya. Belum. Berarti yang lainnya belum juga ya, uang tunggu uang apanya. Yang kita pengen tuh udah kepastian kapan dan berapa. Ya. Jadi sekarang Pak Ibu, untuk warga udah dikasih yang malah nagih-nagih. ini sekarang nasibnya gimana Pak Ibu? Subhanallah. Ya. Udah mending minta maaf lah. Gimana sekarang? Ya kan ada di grup ya, satu grup. Satu grup ya. Kita ya saling bantu lah. Saling bantu
Alah udah next saja. Capek Mas Dew dengerinnya. Dengerin KDM aja. Assalamualaikum, sampurasun, gelujeng enjing, wargi Jabar, sehat selalu dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat pagi. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Pasti ada yang sudah olahraga, pasti ada yang baru mau olahraga, dan pasti ada yang tidak olahraga ya. Semua yang penting kita dinikmati, dan pasti ada yang persiapan melaksanakan ibadah pergi ke gereja. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan ya bahwa kalau hari ini orang banyak beranggapan bahwa ini Kang Deddy bikin berisik saja setiap hari. Sebenarnya keberisikan itu akibat lama birokrasi kita tidur. Kenapa birokrasi kita lama tidur? Coba lihat deh. Orang bangunan di bantaran sungai dibiarkan. Bahkan pembiarannya juga sampai pada tingkat ada oknum yang mengkoordinatori bangunan-bangunan di bantaran sungai itu dan mendapat duit sewa, baik setoran bulanan maupun sewa pada saat pembangunan awal. Seluruh hamparan sawah tertutup oleh bangunan, sama bantaran sungai dibiarkan juga, bahkan ada yang mengkoordinatori, ada setorannya. Seluruh hamparan perkebunan teh yang indah juga sama, tertutup oleh bangunan para pedagang dan dibiarkan. Bahkan ada yang mengkoordinatori. Para koordinator inilah yang marah. Karena apa? Karena setorannya hilang dan mereka membangun narasi di berbagai tempat. Plus narasi itu ditangkap oleh para politisi yang menggerakkan sebagian organ-organ politiknya untuk bersuara. Seluruhnya apa? Seluruhnya adalah politik bagi mereka yang memiliki afiliasi politik dan bagi mereka yang memiliki afiliasi pendapatan yang terkoordinasi biasanya lewat oknum ormas atau oknum LSM. Mereka kehilangan setoran pendapatan. Nah, kalau tidak dimulai hari ini dibenahi, mau sampai kapan kesemrawutan ini terus berlangsung? Mau sampai kapan terjadi pembiaran tanah Jawa Barat yang indah ini berubah menjadi tumpukan kehidupan yang kumuh, yang satu sama lain menjadi predator, saling menghisap, saling memakan, yang pada akhirnya terjadilah kehancuran secara bersama. Hancur gunungnya, rusak sungainya, hancur jaringan sawahnya, hancur pemandangan alamnya. Lahirlah manusia yang depresi. Karena depresi maka dia harus piknik, tidak punya duit, pinjem. Kalau seluruh alam kita di lingkungan kita ditata dengan baik, setiap desa kepala desanya menata, camat menggerakkan seluruh stakeholdernya untuk menata lingkungan kecamatannya, para bupati wali kota menata, konsisten. Kita ini nggak usah piknik jauh-jauh, cukup jalan di halaman rumah kita, di areal pematang sawah kita, di areal perumahan yang kita tinggali, semuanya akan menjadi tempat wisata yang indah. Dan ini cara bagaimana hidup ini agar masyarakat kita bahagia. Kebahagiaan akan lahir dalam alam yang terawat. Kebahagiaan akan lahir dalam hidup yang harmoni. Kebahagiaan akan lahir dalam hati yang tidak ada rasa iri dan rasa benci. Walaupun iri dan benci pasti ada, tetapi kita minimal menguranginya. Salam untuk semuanya. Pagi hari ini kita berolahraga. Salam sehat, salam keringat. Salam. Iya, jelas banget ya jawaban dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dan sebenarnya Pak Gondrong ya udah, kalau mau mengkoordinasi para pedagang lagi ya mending koordinasi untuk minta maaf ya. Udah itu sebenarnya. Mungkin Pak Re ya bisa mempertimbangkan ya gitu ya, kalau udah minta maaf ya. Kapan hari kan udah terlalu jengkel Pak Re-nya gitu ya. Dan perlu diingat uang itu dicarikan, bukan uang APBD ya, uang dari luar. Aduh, udah dicari-cariin uang malah seperti itu ya. Kayak seolah-olah itu hak mereka gitu ya. Ya padahal tinggal gusur-gusur aja gitu, tahu gitu ya. Itu loh. Udahlah minta maaf aja biar segera beres ya. Oke. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.